سيقول الذين أشركوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحصل مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية وإلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا, orang-orang yang musyrik akan berkata, Lau sya'allahu ma asyrakna, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Wala abauna, demikian juga nenek moyang kami. Wala haramna min syai'in, dan tidak juga kami mengharamkan sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian orang-orang yang sebelum mereka. Wa kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustai orang-orang yang sebelum mereka. Jadi hal seperti itu kedustaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik baik yang sekarang maupun yang sebelumnya. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami. Jadi mereka akan terhenti melakukan hal yang seperti itu manakala mereka telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu suatu kebiasaan, satu sunnah sayyi'ah yang diwarisi oleh nenek moyang mereka untuk mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Fatukhrijuhu lana, artinya keluarkan, kalau ada bukti keluarkan. Ma 'indakum min ilmin, adakah kamu memiliki pengetahuan tentang hal tersebut? Coba keluarkan bagi kami. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun, yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka. In tattabi'una, ternyata apa yang kalian ikuti itu illa dhanna, hanya zunun, hanya persangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan kamu hanya mengira-ngira saja. Hadirin sekalian, masih tentang ulah dari orang-orang musyrik yang menisbatkan sesuatu hukum yang mereka nisbatkan kepada Allah, padahal itu bisa-bisa mereka gitu. Ini hal yang sangat berbahaya semestinya. Artinya kan kehidupan manusia ini adalah sebagai khalifah. Khalifah itu perpanjangan tangan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau perintahkan ini wajib, jadi wajib. Yang sunat jadi sunat, yang haram jadi haram. Gitu. Yang halal jadi halal, yang haram jadi haram kalau makanan. Jangan terus kemudian yang Allah katakan halal jadi haram, nanti sebaliknya yang Allah haramkan menjadi halal gitu. Itu pekerjaan mereka, baik terkait dengan masalah makanan, masalah pekerjaan, bahkan masalah
kemungkinan untuk mereka melakukan kegiatan seperti bulan-bulan haram itu mereka geser gitu. Dari bulan-bulan haram yang dilarang untuk mereka melakukan peperangan, dia bolehkan. Orang-orang Yahudi juga termasuk begitu, yang tidak boleh mengail ikan di hari Sabtu, dia pakai hilah, terus kemudian dia dibendung supaya ikannya masuk, nggak bisa keluar hari Sabtu, terus kemudian hari Minggunya baru dia ambil. Alhasil itu tandingan hukum yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada maafnya. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, la yaghfiru ay yushraka bihi, dipersekutukan dengan dia sesuatu. Jadi kalau andai kata haram, katakan haram walaupun kamu tidak bisa meninggalkan keharaman itu. Jangan terus kemudian karena kamu suka kepada haram itu dibilang halal-halal saja. Nah, itu namanya sudah musyrik itu. Sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi fasik. Kalau orang yang melanggar hukum itu fasik, artinya dia tidak masuk pada kategori kafir. Tapi kalau yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal itu sudah kafir. Dia membuat hukum tandingan gitu. Jadi seakan-akan dia mau menjadi penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap-sikap mereka yang sebelumnya. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Dia akan mengatakan, jadi orang-orang musyrik Arab itu, sayaqulu musyrikul arabi law aradallahu ma kafarna wala asyrakna. Kalau memang Allah kehendaki, Allah kan punya kuasa. Kalau Allah menghendaki maka tidak akan kami bersikap kufur. Jadi seakan-akan kekufurannya mereka disebabkan Allah juga, gitu. Wala asyrakna, dan kami tidak akan menyekutukan Allah. La nahnu wala abauna, tidak kami dan tidak juga nenek moyang kami. Yuriduna anna syirkahum wa tahrimahum lima harramu kana bimasyiatillah. Pengutaraan itu maksudnya dia bahwa kemusyrikan yang mereka lakukan dan pengharaman mereka terhadap binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana bimasyiatillah, adalah itu dengan kehendak Allah. Jadi semuanya terjadi karena kehendak Allah. Walau syaa alla yaf'alu dzalika ma fa'alu. Kalau Allah kehendaki untuk mereka tidak lakukan, tentunya mereka tidak akan lakukan. Gitu. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia lapar, ya dia mau cari makanan sendiri gitu. Ya, kalau dia ada dalam kesusahan, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri, enggak pakai nunggu Allah mau kasih saya mati di sini atau kasih selamat, enggak, atau kasih lapar, kasih kenyang, enggak. Mereka punya usaha gitu. Ya. Jadi walau syaa alla yaf'alu dzalika ma fa'alu. Kalau Allah kehendaki untuk mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan tidak lakukan gitu. Fahtaju ala dzalika bi iradatillah. Kama yaqulul waqi' fi ma'siyatin idza talaba minhu al-iqla' anha. Itu hujjah yang mereka katakan itu. Fahtaju, mereka telah melakukan membuat hujjah, beralasan ala dzalika, untuk hal tersebut, bi iradatillah, seakan-akan dengan sebab kehendak Allah. Kama yaqulul waqi' fi ma'siyatin, seperti juga dikatakan oleh orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, idza tuliba minhul iqla' anha, kalau diminta dari dia untuk berhenti dari pekerjaannya, dari kemaksiatannya.
hadza qadarullah, dia akan katakan ini adalah udah ketentuan Allah, mau diapain. Banyak orang-orang yang salah jalan, yang kemudian hidup dari penghasilan yang haram dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Dia katakan mau kemana lagi kita, udah ditentukan begini. Padahal jalan-jalan itu banyak terbentang, Allah bukakan di muka bumi ini banyak. Sebagai contoh juga bisa gitu ya, soman artinya mesti sabar. Ada orang yang harus kerja 1 bulan gajinya cuman 1 juta, 1,5 juta gitu, apalagi namanya orang perempuan gitu. Tapi dia mau cari yang beberapa jam aja 1 juta, 2 juta gitu. Iya, dia bilang apalagi itu yang pandangan mereka. Udah qadarullah katanya. Karena nanti ketika dia masukkan di neraka juga, ya apakah dia menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah? Tidak. Ya, itu dia katakan itu. Jadi yaqulul waqi'u fi ma'siyatin idza tuliba minhu al-iqla' anha hadza qadarullah. Ini adalah tentuan Allah. La mahraba wa la mafarra minhu. Sudah enggak ada jalan tempat lari dan tidak juga jalan untuk keluar. La mahrab, tempat melarikan diri, wala mafarra minhu, dan tidak ada cara untuk meninggalkan tempat itu. Wala hujjata fi hadza li'annahum mukallafun ma'murun bi fi'lil khair. Itu bukan alasan, wala hujjah fi hadza. Jadi alasan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Li'annahum mukallafun ma'murun bi fi'lil khair. Karena mereka memang diperintahkan, ditaklif untuk melakukan kebaikan. Itu. Wa hadainahum najdain. Artinya ada 2 jalan yang Anda bisa pilih. Dikasih akal. Ma'murun bi fi'lil khair wa tarkil qabih, dan meninggalkan yang buruk. Walakinnaha naz'atun jabariyatun yuhtaju biha sufaha indama tadmaghuhumul hujjah. Ya, akan tetapi alasan yang dibuat-buat itu sebagai alasan yang dicabut dari faham jabariyah itu, seakan-akan manusia ini sebagai boneka, atau kalau pewayangan itu, kalau wayangnya mau menangin menang, kalau Anda kata mau kalahin kalah gitu. Yaitu kok jabariyah itu artinya. Ya artinya nggak punya wewenang apa-apa gitu. Yuhtaju biha sufaha, itu dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang yang bodoh, yang sudah frustasi, nggak punya pikiran, nggak punya jalan. Ya, udah mau diapain, udah memang udah kehendak Allah seperti ini gitu. Indama tadmaghuhumul hujjah, manakala mereka sudah dibutakan oleh hujjah itu. Qala ta'ala fir raddi alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menolak hujjah mereka. Kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Ya memang udah begitulah. Kadzalika, demikianlah. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah melakukan kedustaan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu nenek moyang mereka. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka semuanya akan merasakan siksa kami. Ay kadzalika kadzdzaba man sabaqahum minal umami hatta anzalna alaihimul adzaba. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, telah mendustai orang-orang sebelum mereka daripada umat-umat terdahulu, hatta anzalna alaihimul adzaba, sehingga aku turunkan atas mereka siksa. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini, modalnya satu, kita turut aturan Allah, atau istilah lain kita menjadi orang yang muttaqin. Udah deh ya, nggak mikirin yang lain. Pokoknya bagaimana tafarrag li ibadatillah. Kata Allah subhanahu amla qalbaka ghinan, Allah akan berikan kekayaan. Tafarrag li ibadatillah. Memang kita kan dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kalau udah kita mengabdi kepada Allah, Allah yang akan atur kita.
Allah akan tanggung jawab urusan kita. Apalagi dikatakan tuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang jamin tuh. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semuanya udah ditentukan. Ada porsi-porsinya Allah tetapkan. Jadi kalau andai kata kita mau melawan aturan, padahal Allah Subhanahu wa taala buat aturan untuk kebaikan kita, kebaikan hidup kita, kenikmatan hidup kita di dunia dan keselamatan di akhirat, kita mau coba-coba aplikasi kita modifikasi, udah nggak bakalan benar. Seperti anak-anak teknik yang kadang-kadang anak-anak muda tuh mau bikin motornya supaya lari kenceng, sehernya dipotong. Tadinya harus berjalan 2 cm ke atas dipotong, jadinya kan geraknya lebih cepat. Tapi kan panasnya akan nggak tahanan. Dalam beberapa saat dia akan rusak, lebih bahaya daripada yang daya tahannya juga nggak akan banyak. Orang-orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan aturan Allah dijamin kenikmatannya lebih optimal. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupannya akan thayyib tuh. Sebelum di akhirat, di dunia. Hayatan thayyibatan. Kalau di akhirat nanti walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan diberikan balasan jauh lebih bagus, lebih besar dari apa yang sekedar dia lakukan di dunia. Ya, kalau andai kita melakukan itu. Tapi di sini dikatakan Allah, kalau memang karakternya seperti itu, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka akan merasakan. Zaku itu bukan yazukun, zaku telah, failnya madi, zamannya sudah past tense, artinya sudah lewat. Di dunia dia akan merasakan kesulitan. Coba bayangkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kepada kita, itu bukan hanya arahan untuk akhirat, tapi dunia. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ingatanku, daripada aturan-aturan yang aku buat untuk mereka, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Pak, dia banyak harta, biarin banyak harta, sempit. Sakit mulu. Iya. Biar naik di mobil yang apa tuh mewah, tapi hatinya bingung gitu. Duduknya juga nggak asik. Enakan tukang beca. Iya, di joknya itu ngorok sampai nggak ketahanan. Kita lihat. Tapi dia duduk nggak bisa, mata selalu curiga kanan kiri. Dongka. Itu kehidupannya di dunia. Belum lagi tidurnya, belum lagi pikirannya, belum lagi marah sama bawahannya yang maksudnya ini belum nanti ini udah bikin dimodif nggak, udah dikasih ini belum, kasih ini belum. Sebab kalau andai kata udah nggak pure lagi, nggak alami, kan orang tambah bingung. Kalau andai kata ada markup misalnya, ini salah nih, ini hitungannya salah, ini mestinya ini harganya segini bukan segini. Ya. Kan bingung terus jadi bingung. Dongka itu. Jadi biar bergelimang harta, bingung terus adanya. Belum lagi kalau ketemu orang, belum lagi kalau ada ngetok tengah malam, tok, wah jangan KPK datang. Bingung terus. Tidak sampai di situ kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini buta fisik ini. Kalau di dunia buta kinayah, dia nggak memperhatikan hukum Allah, seakan dia buta. Tapi kalau di akhirat nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia melihat, mempunyai mata. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsah. Ini balasan. Jadi aturan-aturan Allah ini bukan hanya untuk di akhirat, enggak. Aturan semua dibuat untuk kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia. Namanya agama kan ya. Dan tidak kacau, jadi pikirannya enggak kacau, cara hidupnya enggak kacau, keadaannya juga enggak kacau. Ya. Syariat memang liis'adil bashar, untuk membahagiakan manusia.
Kalau andai kata robah-robah, hatta dzaqu ba'sana. Ay kadzalika kadzdzaba man sabaqahum minal umami hatta anzalna alaihimul adzab. Jadi anzalna, sudah kami turunkan siksa. Ada yang jadi kera, ya, ada yang hilang, segala keturunannya hilang semuanya. Itu yang bangun piramid itu di Mesir itu mana dia? Ada sekarang orang kali keturun silsilahnya nggak ada. Yang bangun Borobudur, ya, siapa itu? Silsilahnya ada nggak nih? Beda sama kerajaan-kerajaan yang walaupun kelihatan ya di belahan batu provinsi kita, ada tuh masih ada silsilahnya. Kalau andai kata memang dia adalah orang-orang yang berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk membuktikan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah, "Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Ya, hal 'indakum min ilmin, apakah kamu punya pengetahuan tentang apa yang kau jadikan sebagai hukum itu, yang halal jadi haram, yang halal jadi haram itu, fatukhrijuhu lana, kemudian kau kemukakan kepada kami. Ya, istifham inkari yuqsadu bihi tahakkum, ay qul lahum hal 'indakum hujjatun aw burhanun ala sidqi qawlikum, adakah bukti yang nyata, bukti yang benar, hujjah aw burhan, ya, burhan itu sebagai penjelasan, ala sidqi qawlikum, terhadap kebenaran perkataan kalian, fatudhiruhu lana, kemudian engkau kemukakan kepada kami, tampakkan kepada kami. Mana? In tattabi'una illa dhann, ternyata apa yang kamu ikuti hanya semata-mata prasangka yang tidak berdasar. In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun, kalian hanya berdusta saja, yang mengada-ada. Enggak ada Allah mengatakan begini, mengatakan gitu. Jadi maunya dia, seanggap dia merasa bahwa dia sudah bisa menentukan apa yang dia mau sendiri gitu. Dia memutuskan hubungannya dengan pencipta dan pemberi nikmat yang begitu besar padanya. Ay ma tattabi'una fi dzalika illa dzununa wal awhama wa ma antum fil haqiqati illa takdzibuna 'ala Allah azza wa jalla. Hanya yang kalian ikuti itu semata-mata prasangka dan perkiraan, auham. Wa ma antum fil haqiqah, dan tidaklah kalian semua pada hakikatnya illa takdzibuna 'ala Allah, kecuali mendustai Allah azza wa jalla. Qul falillahil hujjatul balighah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala, atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hujjah yang baligh, ya, hujjah yang kuat. Baligh itu yang telah sampai pada puncaknya, yang enggak ada yang bisa mengalahkan lagi. Al hujjatul balighah, hujjah yang kuat. Falau syaa, kalau saja Allah menghendaki, lahadakum ajma'in, maka Allah akan memberikan hidayat kepada kalian semua. Ay qul lahum illam takun lakum hujjah, katakan Muhammad kepada mereka, illam takun lakum hujjatun, kalau saja ternyata kalian memang enggak punya hujjah, enggak punya alasan, enggak punya argumen dan bukti kuat tentang apa yang kalian putuskan, falillahil hujjatul bayyinatul wadihah, maka hanya Allah lah yang memiliki hujjah yang nyata dan jelas, allati balaghat ghayatal zuhuri wal iqna, yang telah sampai kepada ketampakan yang sangat nyata. Ghayatal zuhur, zuhur itu nampak, ghayah yang paling tinggi. Jadi bukti yang otentik yang tidak bisa digugat lagi. Wal iqna, dan memberikan kekuatan dalam
pikiran gitu. Kalau udah iqna itu artinya udah nggak bisa lagi, nggak ada keraguan sedikit pun di dalam menerima hujjah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Falau syaa lahadakum ilal imani ajma'in. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Dia akan memberi hidayat kepada kalian semua dengan iman. Lahadakum ilal iman, akan memberi petunjuk kepada kalian untuk beriman ajma'ina, semua kalian. Walakinnahu ta'ala taraka lil khalqi amral ikhtiyar fil imani wal kufri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan untuk kita sebagai makhluk, lil khalqi, bagi seluruh makhluk-makhluknya, amral ikhtiyar, untuk memilih wa hadainahun najdain, kita memilih ya, ada surga ada neraka, mau masuk ke yang mana gitu. Ada baik, ada buruk. Ya, seperti yang setiap hari kita lakukan, kita pilih yang baik-baik aja. Kalau kita lapar, kita makan gitu, karena kita nggak mau lapar, kita mau makan gitu. Tapi semestinya kita milih semua yang bagus. Kalau andai kata ada keselamatan, ada kecelakaan, kita pilih yang selamat. Jadi petunjuk keselamatan ada, petunjuk kecelakaan juga ada. Di mana yang kita mau pilih gitu. Jangan bertentangan dengan kenyataan. Taraka lil khalqi amral ikhtiyar fil imani wal kufri, dalam beriman dan kufur, liyutimmat taklif, agar taklif itu bisa diterapkan di situ. Kalau andai kata orang udah jabariyah, itu nggak ada taklif lagi. Sepertinya dia nggak punya apa-apa. Mau diapain juga ngikut aja gitu. Itu nggak ada taklif namanya. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Kalau dalam kasus sekarang nih kan suntik atau vaksin itu dilema. Dilema bagi orang-orang yang nggak punya keyakinan, keyakinan yang baik, dalam artian kita mau vaksin karena kita ingin sehat karena Allah, ya kan? Ada juga saya mau vaksin karena saya pengen hidup, gitu kan ya. Di luar dalam artian saya pengen hidup seperti orang, masalah ketentuan Allah ya itu istilahnya urusan belakangan. Nah, ini bagaimana menanggapi tentang kalau kita lihat dari kaitannya dengan ayat ini? Kalau Jabariyah mau mati dah, istilahnya gitu, ya kan? Gak ada pilihan bagi dia gitu kan, karena ini udah kehendak Allah gitu kan. Sementara kita mau vaksin ya karena memang upaya ya ikhtiar gitu ya, ikhtiar kita untuk bisa tetap hidup untuk ibadah gitu. Nah, ini gimana Mas? Ini masalah vaksin itu memang alasannya kan bermacam ragam. Ada orang yang hanya tunduk karena itu merupakan aturan buat dia. Padahal dia nggak yakin vaksin itu apa. Apalagi terus kemudian dia nggak tahu lagi unsurnya haram apa halal. Sebab kalau andai kata ada lembaga-lembaga tertentu yang menyatakan halal, ya alasannya juga nggak terlalu kuat gitu. Sebab yang halal haram itu urusannya urusan syariat. Ya, ada syariat itu. Kalau andai kata ada kedaruratan seperti yang kita baca di sini tadi, itu dibenarkan. Kemarin pada pertemuan yang lalu saya katakan yang namanya kedaruratan itu adalah ketika orang sakit. Tapi kalau takut pada penyakit itu enggak kedaruratan namanya. Ya, kedaruratan itu ada pada penyakit itu sehingga orang sudah menjadi enggak mampu lagi berjalan, nggak mampu berkumpul dan sebagainya. Tapi takut sama penyakit, kemudian jadi nggak mau berkumpul. Kalau kumpulnya sholat Jumat yang wajib kan jadi salah tuh. Nah terus kemudian syaratnya harus divaksin. Vaksin itu juga ada sebagian orang yang merasa itu haram. Ada yang di hatinya tetap haram tapi keterpaksaan karena dia sebagai pekerja yang wajib, atau dia mau naik pesawat, atau dia ada juga yang berusaha sekarang ini
biarin deh, gue jual, gue beli deh 500 deh suratnya doang. Dia nggak mau vaksin. Sebab apa? Itu bakal membolehkan dia untuk melakukan aktivitas, tetapi dia tetap ragu terhadap kehalalan vaksin ini. Alhasil hal yang terjadi di negeri kita ini yang perlu kita cermati juga, masalah wabah. Sepertinya wabah dari zaman dulu, mungkin sejarah manusia itu nggak ada yang namanya wabah satu dunia. Kalau wabah satu dunia kan namanya kalau siang bareng-bareng boleh, malam bareng, ada malam ada siang bareng. Tapi kalau namanya wabah terus sampai satu dunia, itu kayaknya perlu dipikirkan lah, dicermati gitu loh. Karena hadisnya berbunyi, kalau kau tahu di satu wilayah ada wabah, jangan kau masuk ke sana, dan yang ada di dalam jangan keluar, kan gitu. Jadi distancing itu antara yang sehat dan yang mati. Kalau andai kata semuanya sakit, buat apa kita misah? Kalau dikatakan sedunia sakit, udah bareng sakit. Kalau andai kata kita sehat semua, sehat bareng, nyampur semuanya, buat apa? Buat apa kita misah-misah? Kalau satu dunia, coba bayangin negeri mana yang dinyatakan nggak ada vaksin, nggak ada COVID. Ya, kalau hadisnya kita lihat, ada batasan antara yang ada wabah dan ada yang enggak. Makanya kata Rasul, jangan nyampur. Yang tahu dia di wilayah sehat jangan masuk ke tempat wabah, yang ada di wilayah wabah ente jangan keluar. Maksudnya supaya distancing, ada pembatasan. Nah, kalau sekarang dinyatakan semuanya kena wabah, kenapa kita mesti misah? Bareng-bareng aja. Kalau andai kata semuanya sehat, bareng-bareng aja. Yang dipisahkan itu adalah yang sehat dengan yang sakit. Nah, jadi dilemanya sekarang ini kan udah berkepanjangan terus. Nanti kalau andai kata COVID-nya habis, nanti kemudian ada yang baru variannya dihidupkan lagi supaya ada. Makanya saya bilang bukannya pandemi tetapi plandemi. Wallahu alam. Ini anak nggak ngerti bicara dengan kejahilan ya, tapi punya perasaan seperti itu. Wallahu alam. Jadi kalau andai kata kita harus mengikuti aturan, ya memang suatu kewajiban. Tetapi kemudian istafti qalbak, kita harus bertanya pada hati kita yang dalam. Yang penting kalau dibilang karena naik pesawat harus pakai sertifikat, kita cari sertifikat. Wah, tapi Pak, kalau andai kata harus disuntik, saya merasa itu haram, Pak. Masih ada haram. Cari aja sertifikat. Yang dia nggak mencari suntiknya, cari sertifikatnya. Enggak, betul nggak gitu? Andai kata masih memungkinkan. Kalau nggak memungkin, udah nggak usah jalan. Pergi aja kalau memang kita punya keyakinan bahwa itu adalah unsur yang haram. Sebab lembaga-lembaga yang menghalalkan itu juga kan menjadi tanda tanya kepada kita. Dia ini sebenarnya orang yang independen, yang terus membela syariat kebenaran apa enggak, atau hanya membonceng untuk meluluskan program ini. Itu yang ada dalam pikiran sebagian. Ini bukan berarti ada saya menggeneralisir semuanya, enggak. Artinya ada orang yang seperti itu. Jadi usahakan aja kita taat kepada aturan dan kita laksanakan apa yang menjadi pertimbangan baik buat kita, ya. Kan dikatakan dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau atiullah wa atiur rasul pakai kata atiu, taati Allah, taati Rasul tanpa reserve. Tapi wa ulil amri minkum enggak diulangi, wa atiu ulil amri minkum, enggak, wa ulil amri minkum. Artinya ketika dia sejajar dengan Allah dan Rasul wajib. Kalau enggak, ente lihat aja. Kalau man iturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Wa man iturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Tapi kalau enggak atur, kalau nggak ada keterpaksaan, kita masih bisa kok. Kita nggak ada yang larang kok. Kita nggak mau kemana-mana kok. Nggak ada yang nanya sertifikat kok. Nggak ada yang nanya sertifikat karena kita mau ngambil gaji. Emang kita nggak pernah digaji?
Maaf ya. Tapi kalau orang yang punya turra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Mudah-mudahan itu bisa jadi pertimbangan, jangan dijadikan sebagai satu ketentuan karena ini pendapat. Ya. Nanti kita ada masih ada satu ayat ini sebenarnya ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita selesaikan sambil kita sambung tempat yang berikutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.